Pagi itu, gerimis membentang tipis seperti kain sutra perak yang menyelimuti sepanjang jalan pesisir. Ombak kecil menghantam batu karang dengan irama lembut, menyerupai detak jantung seseorang yang baru terbangun dari mimpi. Cahaya melangkah cepat di antara hujan, memegang payung yang terbalik tertiup angin. Dia sedang menuju pasar induk untuk mengambil barang dagangan bagi toko buku bekas tempatnya bekerja paruh waktu. Tapi pagi itu, sesuatu yang tak terduga membuat langkahnya terhenti di tengah jalan yang sepi. Bunyi rem mendecit tajam terdengar bersamaan dengan cipratan air. Sebuah mobil sport hitam tergelincir panjang di jalan basah lalu meluncur langsung ke laut. Semuanya terjadi hanya dalam hitungan detik, tapi cukup untuk membuat jantung Cahaya seakan berhenti berdetak. Dia berlari ke tepi tanggul, berteriak, "Ada orang di dalam?" Tak ada jawaban, hanya gelombang air yang melingkar perlahan di permukaan yang dingin. Tanpa berpikir panjang, Cahaya melepas sepatunya, melempar tasnya ke tanah, dan melompat. Air laut yang dingin menggenggam tubuhnya seperti tangan tak terlihat yang menariknya ke bawah. Di dalam air yang keruh, ia melihat bayangan seorang pria tak sadarkan diri, bersandar lemas di setir. Dengan susah payah, ia membuka pintu mobil dan menarik tubuh pria itu keluar. Dengan sisa tenaga terakhir, Cahaya menyeret pria itu ke daratan, terengah-engah. Wajah pria itu pucat, bibirnya membiru, namun denyut nadinya masih ada. "Tolong, hubungi ambulans," teriaknya sambil menggenggam leher pria itu erat, seolah takut nyawanya bisa lepas kapan saja. Saat tim medis datang, Cahaya ikut bersama mereka ke rumah sakit tanpa sempat berpikir panjang. Ia hanya tahu satu hal, ia tak bisa meninggalkan pria itu sendirian. Di rumah sakit pusat kota, dokter memberi kabar, pria itu bernama Ling Yue, sekitar 30 tahun, mengalami luka ringan di kepala dan tulang rusuk yang retak. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah, dia menunjukkan tanda-tanda amnesia sementara. Mungkin ingatannya akan kembali, atau mungkin tidak. "Adik, kamu keluarga pasien ini?" tanya perawat. Cahaya menggeleng pelan. Suaranya nyaris berbisik, "Tidak, aku hanya orang yang menyelamatkannya. Biaya rawat inap harus dibayar di muka, sekitar 300.000 yuan, kata petugas administrasi. Cahaya tertegun. Seluruh tabungannya tak sampai 1/10 dari jumlah itu. Tapi melihat pria yang tak dikenalnya itu terbaring diam di ranjang rumah sakit, wajah tampan namun rapuh. Cahaya tak bisa berbalik pergi. Ia sudah memutuskan, meski harus menjual segalanya, ia akan membayar. Karena kalau hari itu dia tak datang, mungkin pria itu sudah tiada. 3 hari kemudian, Ling Yue membuka mata. Tatapannya kosong, suaranya serak saat bertanya, "Siapa aku?" Cahaya duduk di sampingnya, tersenyum lembut. "Aku juga sedang mencoba mencari tahu." Sejak saat itu, sebuah benang tak kasat mata mulai menghubungkan dua jiwa asing. Karena tak punya tempat tinggal, tak ada identitas, dan masih membutuhkan perawatan, Ling Yue sementara tinggal di apartemen kecil Cahaya. Awalnya hanya kamar sempit yang seadanya, tapi lewat tangan Cahaya yang terampil dan hatinya yang penuh cahaya, tempat itu berubah menjadi rumah yang hangat. Cahaya bangun pagi-pagi untuk memasak, membeli obat, dan membantu Ling Yue berlatih berjalan kembali. Meskipun kehilangan ingatan, Ling Yue tetap menunjukkan sisi elegannya. Suaranya tenang, cara berpakaian rapi, dan sorot matanya tajam setiap kali mengamati sesuatu. Kadang dia bermimpi tentang laut, lalu terbangun di malam hari, napasnya memburu. "Kau yang menyelamatkanku?" tanyanya suatu malam. Cahaya mengangguk, "Tak perlu mengingat, yang penting kau tetap hidup." Sementara itu, di luar sana, dunia media gempar. Ling Yue, CEO muda dari sebuah konglomerat keuangan ternama, dikabarkan hilang setelah kecelakaan misterius. Saham perusahaan merosot, isu perebutan kekuasaan mulai berhembus. Tapi tak ada yang tahu, pria yang mereka cari sedang duduk di kamar kontrakan mungil, menyantap nasi dan telur goreng sambil bertanya,
kenapa makanan ini terasa sangat enak. Cahaya tersenyum, karena dimasak dengan rasa syukur. Suatu hari, Cahaya duduk menghitung uang yang tersisa. Biaya rumah sakit, kebutuhan harian, uang sewa kamar, semuanya sudah hampir habis. "Kamu sedang kesulitan?" tanya Ling Yue, suaranya pelan tapi tulus. Cahaya mengangguk, lembut seperti hembusan angin. "Kalau begitu, bolehkah aku membantu?" Cahaya menatapnya, lalu tertawa kecil. "Kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Mau bantu apa?" Ling Yue berpikir sejenak. "Bersihin rumah?" Meskipun tak ingat masa lalunya, Ling Yue tetap menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar. Ia mulai membantu Cahaya mencuci pakaian, membersihkan dapur, mengelap jendela, bahkan sesekali menjaga toko buku bekas milik keluarga Cahaya. Warga rumah susun mulai memanggil mereka pasangan aneh, si gadis ceria yang suka tersenyum, dan si pria pendiam yang penuh perhatian. Tapi tak ada yang bisa menyangkal bahwa pandangan mereka satu sama lain lembut seperti mentari pagi di awal musim gugur. Namun dalam hati Cahaya, ada kegelisahan yang tak bisa diusir. Dunia nyata Ling Yue bukanlah di tempat ini. Suatu hari nanti, ketika ingatannya kembali, ia mungkin akan pergi dan meninggalkan hanya kenangan tentang cinta yang dimulai dari sebuah kecelakaan. Pagi itu, langit mendung. Cahaya baru saja menyeduh teh jahe ketika melihat Ling Yue berdiri diam di balkon, menatap langit kelabu yang jauh. Angin meniup pelan sweter yang ia rajut sendiri untuk pria itu. Sweter yang tak terlalu pas, tapi penuh kehangatan. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Cahaya, menyerahkan cangkir hangat ke tangannya. Ling Yue tak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Setiap pagi aku bermimpi tentang laut. Tapi bukan laut yang tenang. Ada suara seseorang berteriak minta tolong, dan aku tak bisa menolong." Cahaya terdiam, jemarinya menggenggam erat cangkir teh. "Mungkin itu bagian dari ingatanmu yang mulai kembali," katanya lembut. Ling Yue tak menjawab. Tatapannya tetap terpaku pada laut dalam pikirannya. Laut yang entah nyata atau hanya bayangan. Sejak hari itu, ia mulai berubah. Bukan lagi Ling Yue yang kikuk menyapu lantai atau kebingungan menata rak buku. Tatapannya menjadi lebih tajam, langkahnya lebih yakin, dan kadang ia memandang Cahaya dengan cara yang berbeda, seperti mengenali sesuatu yang lama hilang. Sore yang gerimis, mereka duduk di toko buku. Cahaya sedang menyusun buku cerita anak-anak, sementara Ling Yue mengelap kaca etalase. Tiba-tiba lonceng pintu berbunyi. Seorang wanita dengan setelan jas biru laut, sepatu hak tinggi, dan wajah elegan khas ibu kota masuk. Nadira, kakak perempuan Cahaya. Cahaya menegang. Nadira memindai ruangan cepat dan langsung menatap Ling Yue. "Kamu, Ling Yue, kan?" Suaranya tegas. Ruangan mendadak hening. Darah Cahaya seperti mengalir ke arah yang salah. Ling Yue hanya menatap Nadira, tatapannya kosong. "Saya tidak tahu siapa Anda." Nadira menghela napas, mengambil ponsel, dan memperlihatkan sebuah foto. Ling Yue duduk di ruang rapat mewah, mengenakan jas abu-abu, wajahnya serius dan dingin seperti CEO dalam drama TV. "Kamu tahu siapa pria yang selama ini kamu suapi dan cucikan bajunya?" tanya Nadira kepada Cahaya. "Itu CEO Santosa Holdings, yang selama sebulan ini dinyatakan hilang. Dan kamu tinggal satu atap dengannya?" Wajah Cahaya memucat, tak mampu menjawab. Nadira mendengus kecil. "Pilihanmu cukup berani." Malamnya, Ling Yue duduk diam di dapur kecil. Cahaya mencuci piring dengan tangan gemetar. Ia tahu momen ini pasti datang. "Apa aku benar seperti yang dia katakan?" tanya Ling Yue pelan. Cahaya meletakkan piring terakhir. "Aku tidak tahu siapa kamu. Yang aku tahu, orang yang aku temukan di tengah hujan hari itu adalah seseorang yang butuh pertolongan. Dan sejak hari itu, aku belum pernah merasa setenang ini dengan siapapun." Ling Yue menatapnya dalam-dalam.
Kalau aku benar-benar orang itu, berarti aku sudah menipumu. Cahaya tersenyum tipis. Sedih, kamu tidak menipuku. Kamu hanya lupa siapa dirimu. Kabar bahwa Ling Yue telah ditemukan menyebar dengan cepat. Media berlomba-lomba memberitakan, CEO muda Ling Yue selamat dari insiden misterius, kini sedang dalam proses pemulihan ingatan. Cahaya membaca judul berita itu dengan tenggorokan tercekat. Sejak Nadira datang, segalanya berubah. Ling Yue dipanggil kembali ke kantor pusat. Mobil mewah terparkir di depan rumah susun. Orang-orang dari perusahaan menjemputnya. Dia tidak menoleh saat pergi. Tapi dalam matanya, ketika melangkah masuk ke mobil, ada sesuatu, seperti kata-kata yang ingin diucapkan, tapi tertahan. Hari-hari setelahnya berjalan lambat. Cahaya tetap membuka toko buku, tetap membantu Bu Lastri menjual kopi di pagi hari. Tapi hatinya kosong, seperti ada ruang yang tidak bisa diisi ulang. Hanya aroma kopi pahit dan halaman-halaman buku yang menemaninya, tanpa senyuman hangat di sudut dapur. Hingga suatu sore yang tiba-tiba hujan deras, pintu toko buku terbuka. Seorang pria berdiri di ambang pintu, tubuhnya sedikit basah, memegang secangkir kopi. Itu dia, Ling Yue, dengan jas abu-abu dan dasi hijau zaitun. Tapi kali ini, bukan dengan aura CEO, melainkan pria yang pernah diam-diam membersihkan jendela toko buku bersamanya. Kopi hitam, tanpa gula, ucapnya pelan, senyum tipis di bibir. Aku sudah ingat semuanya. Cahaya berdiri terpaku. Tapi alasan aku kembali, bukan karena ingatan. Tapi karena aku merindukanmu. Hati Cahaya bergetar. Tangannya gemetar saat ia mengambil cangkir dari tangan Ling Yue. Aku punya segalanya. Kekuasaan, kekayaan, bahkan seluruh perusahaan. Tapi di dunia itu, tak pernah ada yang membuatkan aku semangkuk sup hangat. Dan, belum pernah ada yang meninggalkan Cahaya seperti kamu dalam hidupku. Cahaya menatapnya, lama, lalu tersenyum kecil. Kupikir kamu akan melupakanku. Ling Yue menggeleng. Kamu adalah bagian satu-satunya yang tak ingin aku lupakan. Beberapa bulan kemudian, rumah susun tempat Cahaya tinggal menjadi ramai. RW setempat mengumumkan bahwa ada dana bantuan dari seorang donatur anonim untuk memperbarui taman bermain, perpustakaan komunitas, dan toko buku kecil. Nama kecil tertulis di pojok papan ucapan terima kasih. LY Foundation. Di pojok kafe, waktu dulu, tempat lampion bambu tua menggantung di jendela. Cahaya dan Ling Yue duduk berhadapan. Tangan mereka saling menggenggam. Cahaya, bisik Ling Yue. Ada satu hal yang belum sempat aku ucapkan waktu kita masih di dapur kecil itu. Cahaya menoleh, matanya berbinar. Aku mencintaimu. Cahaya menunduk, bibirnya bergetar, lalu meremas tangannya perlahan. Dan aku sudah mencintaimu, bahkan saat kamu belum tahu siapa dirimu. Suatu malam menjelang tahun baru, RW mengadakan acara syukuran kecil. Bu Lastri membuat onde-onde, Pak Anwar memainkan harmonika, dan anak-anak berlari di taman bermain yang baru direnovasi. Cahaya menerima pesan singkat. Ke belakang toko sebentar, ya. Ia keluar. Di halaman belakang, lampu kuning kecil berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Meja kecil dengan 2 cangkir kopi menguap hangat. Ling Yue berdiri di sana, mengenakan kemeja putih, senyum hangat di wajah. Aku tak membawa bunga, tak ada orkestra klasik, hanya tempat di mana semuanya bermula, gerimis, buku lama, dan aroma kopi. Cahaya tersenyum. Itu sudah cukup. Ling Yue mengeluarkan kotak kecil dari saku. Di dalamnya bukan cincin berlian, melainkan cincin perak sederhana dengan ukiran ombak kecil. Aku tak melamarmu dengan kemewahan. Aku hanya ingin bertanya, maukah kamu menyeduh kopi bersamaku setiap pagi, membaca buku di setiap malam, dan menua bersamaku melewati musim hujan sebagai 2 manusia biasa? Cahaya tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengulurkan tangannya, air mata berlinang. Dan itu sudah lebih dari cukup.
Saat tahun baru datang, orang-orang melihat sepucuk surat tertempel di pintu toko buku. Aku pernah menjadi seseorang yang lupa siapa dirinya. Tapi ada seorang gadis yang mengajarkanku. Bukan gelar atau kekayaan yang membuat seseorang berarti, tapi cara kita mencintai, hidup, dan bersyukur setiap hari. Mulai hari ini, toko buku akan buka 1 jam lebih awal. Karena aku ingin memulai setiap hariku bersama cahaya hidupku. Seorang gadis bernama Cahaya.